Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi Allah ya'ni larjadi bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم فيتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحثة على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi wa usulihim wa furuhim summa ila sahibu syarha Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumiha fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai bab faslun fima yajibu ala sahibil wilayah. Hah? 94. Emang nggak ada mic-nya, dia nggak pakai mic. Tahu? Biarin. Yajibu ala wali sobi wasobiyah al-mumayizain ayya'murahuma bisolati wa yu'allimahuma ahkamaha ba'da sab'i sinin.
Wajib. Ini wajib di sini adalah fardu kifayah. Artinya fardu kifayah wajib bagi sebagian atau cukup ada orang yang mengerjakannya, maka kewajiban itu menjadi gugur. Ini mau ngaji apa mau dongeng? Wajib bagi wali. Wali di sini bukan wali keramat, maksudnya wali murid. Wali murid siapa saja yang dia itu mengayomi anak-anaknya ataupun anaknya yang lain, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Wajib untuk mengajarkan, wajib untuk memerintahkan kepada anak laki-laki dan perempuan itu sholat. Wajib orang tua itu mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mengerjakan sholat. Itu wajib. Kapan? Setelah anak itu mulai tamyiz. Tamyiz itu apa? Dapat membedakan sesuatu. Apa ukurannya? Ukurannya macam-macam. Ulama tuh ada yang mengatakan ukurannya tahu kanan dan kiri. Coba anaknya tanyain mana kanan mana kiri. Kalau tahu maka sudah mulai diajarkan sholat. Atau tamyiz itu sudah bisa makan, sudah bisa mandi cebok sendiri, maka sudah diukur tamyiz. Maka ketika sudah keadaannya seperti itu, wajib orang tua memerintahkan kepada anak laki-laki maupun perempuannya untuk mengerjakan sholat. Walaupun sholatnya diqadha, artinya main, pulang-pulang udah asar, zuhur ketinggalan, ayo nak sholat qadha. Yang penting tetap 5 waktu itu berjalan walaupun harus mengqadha sholatnya. Dan mengajarkan pula kepada keduanya, anak laki dan perempuan itu yang mereka sudah tamyiz, tentang hukum-hukum di dalam sholat, yaitu setelah mereka umurnya genap 7 tahun. Setelah 7 tahun baru diajarkan hukum-hukumnya. Ini Fatihah wajib, ini takbir wajib, ini niat wajib. Mulai diajarkan hukum. Tadinya ya diajarkan gerakan-gerakan sholat. Oh, ada berdiri, ada ruku, iktidal, ada. Kan anak kalau sholat biasa ikut orang tuanya kan. Kalau orang tuanya gerakan ya dia ikut aja. Nah setelah 7 tahun mulai diajarkan tentang hukumnya. Mana yang wajib dalam sholat, mana yang sunnah. Wala budda minat tahdidi bil dharbi wa nahwi ma'al amr. Dan tidak boleh tidak atau harus ditakut-takuti untuk tidak meninggalkan sholat. Jadi harus diancam tuh. Awas, nggak sholat pukul.
awas nggak sholat sabet, awas nggak sholat, harus tuh begitu. Bukan udah sholat nak, nggak sholat ya nggak apa-apa, nggak boleh. Sejak kecil sudah dicetak mindsetnya bahwa sholat itu wajib. Kalau sampai dilanggar ada hukuman gitu loh. Hingga anak itu tercetak nanti tidak akan mau meninggalkan sholatnya. Dan yang dimaksud dengan wali adalah masing-masing kedua orang tua dan garis keturunannya ke atas, kakek, buyut, moyang, canggah, terus ke atas. Maka termasuk itu adalah orang yang bertanggung jawab kepada seorang anak. Orang tuanya nggak ada kakeknya, maka kakeknya wajib mengajarkan. Kok kakeknya nggak ada buyutnya wajib mengajarkan terus gitu loh. Jadi seseorang yang masih punya ikatan sampai terus ke atas namanya wali dari seseorang, wali murid gitu loh. Wali murid kan bapaknya atau emaknya atau kakeknya, neneknya. Walaupun itu dari pihak ibu atau kakek dari pihak ibu. Jadi punya ibu, ibunya punya bapak. Kakek dari pihak ibu termasuk mereka juga dihitung sebagai wali. Maka gugurlah kewajiban untuk mengajarkan kepada anak tersebut apabila salah satu dari keduanya sudah mengerjakan. Bapaknya udah ngerjain, nak sholat, maka emaknya gugur kewajibannya, gitu loh. Kakeknya udah ngajarin nak sholat, maka bapaknya, emaknya gugur kewajibannya, gitu loh. Jadi hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau fardu ain nanti bapaknya harus merintah sholat, emaknya harus merintah. Wah, anaknya mudeng nih, kok bapak merintah, emak merintah, kakek merintah. Ini hukumnya fardu kifayah, cukup diwakilkan salah satu, maka gugurlah kewajiban untuk yang lainnya. Di kitab Busyrul Karim sampai dikatakan pula kewajibannya bukan hanya mengajarkan bab sholat saja, tapi diawali dengan mengajarkan mengenal sifat-sifat Allah. Bukan Asmaul Husna. Kalau Asmaul Husna itu nama-nama Allah. Kalau ini sifat-sifat Allah, wujud, qidam, baqo. Nah, maka kan kita terbiasa tuh anak-anak kita ajarkan apal-apalan wujud, qidam, baqo. Masih hafal enggak? Basar, ayan, basiran, mutakaliman. Wajib tuh anak-anak kita segini wajib diajarkan itu. Jadi setelah mereka tamyiz, artinya sudah mereka itu dianggap anak yang besar, udah bisa mandiri, maka kita mulai isi mereka dengan pengetahuan. Yang pertama, kenalkan mereka tentang Allah. Yang kedua, kenalkan mereka tentang Rasulullah. Siapa Nabi Muhammad, siapa keluarganya, siapa anak-anaknya. Hingga mereka nanti tercetak di pikiran mereka keluarga yang bahagia, keluarga yang indah gitu loh. Kayak tempatnya guru-guru kita di Solo ada, itu anak-anaknya kalau lagi ngumpul
kalau lagi ngumpul anak-anaknya terus pada ngobrol, kira-kira kalau anak segini ngumpul ngobrol, yang diceritakan apa kira-kira? Mainan, apalagi film, ya, ya, Nah ini mereka anak-anak guru-guru kita itu kalau dikumpul, yang diceritain apa? Sahabat Anu ya hebat begini ya, sahabat Anu begini, saya pengen kayak sahabat Anu, pengen kayak itu yang diceritakan semua sahabat Nabi semua. Coba, kenapa? Karena orang tua tiap hari yang dininabubukan pakai cerita para sahabat. Coba. Jadi mau tidurnya itu diceritain, ini ada sahabat Nabi namanya si Anu, amalnya begini, tiap hari begini ibadahnya, hingga tercetak di pikiran mereka, pengen kayak itu, pengen kayak itu. Coba, ini perannya orang tua itu. Kalau kita kan enggak, mau tidur dongengnya Kancil Nyolong Timun. Dari kecil sudah dengarnya nyolong, gedenya korup. Lah wong sejak kecil udah Kancil Nyolong Timun, kan berat. Cerita lain Cinderella. Cerita lain apa lagi? Bawang merah, bawang putih. Ya Allah. Coba sekali-kali beli cerita sahabat, kisahkan ke anak-anak kita. Cetak mindset mereka agar mereka kenal kepada keluarganya Nabi Muhammad, keluar sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Itu yang dikerjakan mereka itu tuh. Para wali-walinya Allah begitu mengajar kepada anak-anak mereka. Lalu baru diajarkan bab sholat. Bagaimana rukun-rukun sholat, sunnah-sunnahnya sholat. Dan sungguhnya yang diperintah dengan hal itu oleh pihak ibu, meskipun si ibu tidak mempunyai hak perwalian, hanyalah karena sungguhnya perbuatan itu termasuk amal ma'ruf. Di ibunya perintahin, nak sholat, nak puasa, nak ayo ngerjain ini, maka itu pun dihitung sebagai pihak yang mengajarkan sesuatu kepada anaknya. Oleh karena itu wajib juga bagi orang-orang yang lain untuk melakukannya juga, sebagaimana pendapat Imam Az-Zarkasi. Memang sesungguhnya para ahli fikih itu mengkhususkan kedua orang tua untuk melakukan kewajiban kepada anaknya. Hanyalah karena sungguhnya kedua orang tua lebih terkhususkan daripada orang lain. Demikian kata Syekh Al-Qurdi. Jadi enggak harus orang tuanya, enggak harus. Pokoknya anaknya saya apa? Pondokin. Anaknya saya ke madrasah. Maka orang lain pula yang melihat keadaannya juga mendapatkan perintah untuk mengingatkan, mengajarkan gitu loh. Wahadu tamyiz dan batasan tamyiz bagi tiap-tiap anak laki-laki dan perempuan masing-masing ukurannya bisa makan sendiri, minum sendiri, dan bisa cebok sendiri. Ada yang mengatakan lagi, apa ukuran tamyiz? Anak itu bisa diajak dialog, kalau ditanya bisa jawab. Atau si anak bisa mengerti kanan dan kiri, karena ada orang gede juga kiri kanan dia. Ada begitu, sampai gede nggak tamyiz. Kalau suruh ngomong kanan kiri mikir dia. Kanan kiri. Oh ini kanan lah, baru dia lama gitu loh.
Dan yang dimaksud dengan anak yang mana mengerti dan bermanfaat baginya dan apa yang berbahaya dirinya, itu juga ada pendapat begitu, tahu mana yang manfaat, mana yang madharat. Dan tidak wajib memerintahkan itu sebelum genap 7 tahun. Meskipun anak itu sudah tamyiz sebelum usia 7 tahun. Jadi kalau belum 7 tahun diapain? Diajak aja. Ayo sholat. Kalau dulu di dalam kitab orang-orang dulu, wali-wali dulu kalau ngajar anaknya itu diajarkan sholat mulai bayi. Gimana caranya? Kalau waktunya sholat dibangunkan, tidur bangunin. Yang penting lihat orang tuanya sholat dari bayi sampai nanti sudah mulai bisa duduk, didudukkan. Udah mulai bisa berdiri, diberdirikan. Setiap sholat. Nah, kita kan enggak, kesian lah masih kecil. Ya. Nanti nunggu gede. Begitu gede ngelawan. Apa sih, Mak? Wah. Jadi jangan dianggap masih kecil itu kesian, jangan, justru masih kecil kesempatan membelokkan, menekuk itu masih kecil kesempatannya. Jangan udah gede baru mau kita bentuk, ya susah. Ngelawan, membangkang, bantah, itu yang akan kita peroleh. Makanya orang tua yang sejak kecil, anaknya sejak kecil diupayakan, dicetak, dibentuk, maka orang tua itu akan menikmati ketika anak itu gede. Tapi kalau orang tua itu santai-santai di waktu anaknya kecil, akan berjuang keras ketika anak sudah itu sudah usia mulai SD, baru disuruh nak sholat, main lari sono, lari sono. Kenapa enggak tercetak untuk sholat? Coba dari kecil dibiasakan duduk, sampai biasa berdiri, sampai bisa ikut gerakannya. Nanti belum waktunya udah pak sholat, pak sholat, azan pak sholat, udah mereka yang manggil gitu loh. Kenapa? Sudah tercetak, terbiasa untuk mengerjakan sholat. Ini perjuangan siapa? Seorang ibu. Kalau bapak ngurusin cari duit. Nah, kalau ibunya ngurusin main HP mulu, WA melulu, lah ini yang berat. Laki-laki selfie, TikTok. Ya nak, TikTok nak. Ya Allah ya Robbi, mak macam apa begitu juga. Yang begitu bangga bener anak saya cetak begini, saya ya Allah. Ini akhir zaman, hati-hati kita. Wa yadribahuma ala tarkiha ba'da asyri sinin. Dan wajib wali kedua orang tuanya atau yang mengurusnya itu memukul anak tersebut setelah memasuki usia 10 tahun. Pentil. Jewer. Boleh itu. Kalau sampai meninggalkan sholat. Tapi kalau tercetak dari kecil nggak akan ninggalin. Dia akan tahu kapan waktunya sholat. Dia akan tahu kapan waktunya pulang. Dia akan tahu. Tapi kalau nggak terbiasa, kita yang harus lari-lari, nak sholat. Kenapa? Sejak kecil nggak kita biasakan, maka kita akan lebih susah payah ketika mereka sudah gede. Kenapa 10 tahun? Karena usia itu usia yang memungkinkan anak itu mulai mimpi basah. Usia 9 tahun itu ada kemungkinan seseorang mengalami mimpi basah. Artinya ini usianya 9 tahun hijriyah hitungannya. Bukan masehi, hitungannya hijriyah.
Kalau di bawah 9 tahun gimana? Nggak ada. Di bawah 9 tahun ngimpi nggak ada. Di bawah 9 tahun haid juga nggak ada. Jadi anak itu minimal usianya 9 tahun akan mengalami haid atau mimpi. Maka ketika usianya kok sudah 9 tahun dia mimpi, kita sudah tahu, ya nggak usah nunggu 10 tahun. Langsung wajib untuk dipukul apabila meninggalkan sholat. Tapi kalau 9 tahun kok belum mimpi, maka kita pun wajib mengingatkannya sampai memukulnya pada usia 10 tahun. Maka pendapat yang unggul adalah bahwasanya kedua anak itu mesti dipukul sesuai kebutuhan meskipun sering. Walaupun mukulnya, kenapa? Karena untuk mengajarkan sesuatu, untuk memberikan pendidikan. Mukulnya bukan sampai babak belur, bukan. Mukulnya hanya untuk apa? Mengingatkan, tidak sampai menyakiti, enggak. Yang penting itu ngancem, kayak yang gede, pukul, takut dia kan. Kalau pakainya lidi kecil, bapak apaan sih? Ambil yang gede, nggak sholat pukul, kabur dia langsung. Iya pak, sholat pak. Itu untuk mengingatkan, untuk menakut-nakuti. Kenapa? Karena memang ancaman Allah itu lebih berbahaya. Ancamannya orang tua masih ringan. Maka pukulannya tidak boleh mencederai karena tidak dibatasi 3 kali pukulan doang, tidak, mau berapa kali aja boleh. Yang penting nggak sampai mencederai. Terus kalau mukul, mulutnya sambil mendoakan. Pinter, kaya, jadi pejabat, jadi awali, jangan bego lu. Goblok anak monyet. Yang begitu maknya monyet juga akhirnya. Kalau anaknya monyet, maknya apa? Jadi hati-hati nih mulutnya mak nih. Kadang mulutnya mak itu jadi doa. Kayak diceritakan Syekh Sudes tuh. Ketika kecilnya nakal sama maknya dipukul. Ceter. Pergi ke Masjidil Haram jadi imam lu sono. Jadi imam beneran coba. Itu begitu, ibu itu begitu, kalau marah mulutnya jadi doa gitu loh. Makanya hati-hati kalau marah, jangan keluarnya yang sampai pohon binatang keluar. Artinya nggak ada isinya doa, isinya cacian, makian, bukan sesuatu yang baik yang begitu ya. Maka dikatakan ada pendapat dari Ibnu Suraj. Ibnu Suraj mengatakan, kalau mukul anak 3 kali, nggak boleh lebih. Coba, apa alasannya? Karena malaikat Jibril memeluk Nabi 3 kali. Coba, pada waktu permulaan menerima wahyu, itu jadi ukur. Iqra, di mana Bikori dipeluk kenceng, sampai Nabi gelagapan, lepasin. Iqra, dipeluk lagi, itu kayak dipukul gitu loh. Kata Nabi, saya sampai nggak bisa nafas, sampai berat. 3 kali baru Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu kata Syekh Suraid, dijadikan ukuran kalau mukul jangan lebih dari 3 kali. Dan seandainya
pukulan kamu tidak berguna, kecuali harus pakai pukulan yang menyakitkan, maka boleh membiarkan kedua anak itu menurut pendapat yang muktamad. Jangan sampai diteruskan sampai menyakitkan gitu loh. Dicubit, liatin doang udah beratnya. Ya begitu diapain? Diruqyat. Bacain doa biar otaknya ya Allah. Terus kasaumin ataqah, begitupun seperti puasa apabila ia sudah mampu melakukannya. Maka kalau puasa ngajarinya gimana? Setengah hari, baru ntar 3/4 hari, baru ntar sehari penuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataqal gulama siyamu thalathati ayyamin mutatabi'at faqad wajaba alaihi shaumu syahri Ramadan. Ini ukurannya nih, apabila seorang anak telah mampu berpuasa 3 hari sempurna berturut-turut, maka sungguh telah wajib baginya puasa di bulan Ramadan. Waqala al-Atiyah, berkata Syekh Atiyah, wala yadribu zaujah fi huquqillahi bal yaktasiru alal amri bi khilafi huquqin nafsih. Kata Syekh Atiyah, suami tidak boleh memukul istri pada persoalan yang terkait dengan hak-haknya Allah, akan tetapi terbatas hanya memerintahkan saja. Berbeda halnya pada persoalan pribadinya suami. Paham nggak? Kalau istrinya nggak sholat, nggak mau puasa, suami nggak boleh mukul istrinya. Cukup mengingatin, mak sholat, mak sholat. Atau diperingatkan sampai pisah ranjang, saya nggak mau tidur sama kucing, itu peringatin. Kenapa? Kucing nggak sholat, lu nggak sholat, lu sama kayak kucing. Jadi lu sono tidurnya, gua nggak mau tidur sama kucing sampai kamu itu begitu doang bisanya, nggak bisa Tapi kalau si istri itu nggak mau ngelayani suaminya, boleh kamu robek-robek bajunya, boleh kamu pukul dia. Kenapa? Itu hak kamu soalnya. Kenapa? Dia punya kamu dan dia berhak melayani kamu. Kok nggak mau, kamu boleh pukul dia. Tapi mukul juga jangan sampai KDRT, dia polisi loh. Sekarang hati-hati. Dulu nggak ada perempuan lapor, nggak ada. Sekarang aja teriak-teriak emansipasi wanita, kesetaraan gender, semuanya sama, laki-laki sederajat dengan perempuan. Itu yang perlu kita hati-hati, itu jangan sampai demikian. Nabi ngomong, andai seseorang boleh menyembah orang lain, sudah kuperintahkan seorang istri nyembah suaminya. Tapi Allah nggak perintah, nggak boleh ada manusia nyembah manusia, maka Nabi nggak perintahkan istri nyembah kepada suaminya. Dan wajib pula ta'limuhuma, mengajarkan kepada kedua anak itu, laki-laki maupun perempuan, wajibu ma yajibu alaihim, mengenai apa-apa yang wajib pada kedua anak, yaitu hal-hal yang disunahkan bagi mereka
Dalam syariah Islam wajib memerintahkan keduanya untuk melakukan hal tersebut. Fawa wajibun fil wajib wa mandubun fil mandub. Maka perintah itu adalah wajib pada perkara yang wajib dan sunnah pada perkara yang sunnah. Maka ajarkan pula puasa Senin, Kemis. Ajarkan pula hal-hal yang sunnah-sunnah seperti zikir. Malah diajarkan sama ulama apa? Kalau bulan Maulid, belikan anak kamu tasbih yang elektrik ya, digital ya. Nah, ini mumpung bulan Maulid baca sholawat. Nanti pulang sekolah udah berapa nak? Sore udah berapa nak? Hingga mereka terbiasa membaca sholawat untuk Nabi. Oh, sebulan kalau bisa semua Bapak kasih hadiah. Itu cara orang tua membiasakan diri mengajar kepada anak-anaknya untuk membiasakan sholawat kepada Nabi. Wa yajibu ta'limuhuma ma yahrumu, dan wajib pula mengajar kepada anak itu apa-apa yang diharamkan. Harus tahu tuh anak mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah, harus diketahui. Jangan sampai anak itu nggak ngerti, oh ini haram ya saya nggak tahu. Nah, ini karena nggak diajarkan sama kedua orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya juga nggak tahu, kan berat. Maknya aja nggak tahu, gimana mau ngajarin sama anaknya. Maka orang tua dulu yang wajib belajar, lalu bisa mengajar kepada anak-anaknya. Dan wajib menjelaskan kepada kedua anak itu dan melarang kedua anak itu perkara tersebut yang haram, dan tidak akan hilang kewajiban itu kecuali dengan sebab telah balik serta berakal. Kalau sudah balik maka dia sudah punya kewajiban kamu nggak boleh mukul lagi dia. Kalau sudah balik anak itu nggak sholat, nggak boleh kamu pukul, hanya kamu ingatkan. Makanya membentuk anak sebelum balik itu akan lebih mudah. Kalau sudah balik udah nggak bisa kita apa-apain. Dan mengajarkan itu butuh biaya. Kalau mau kamu ajarkan kepada orang lain, maka orang lain itu butuh dibiayai. Dari mana biayanya? Maka biaya belajar itu baik belajar Al-Quran, belajar hukum fikih, tata krama itu yang pertama diperoleh dari hartanya anak itu sendiri. Kalau anak itu punya harta, maka pakai hartanya untuk belajar, mondok. Dia punya duit celengan, nah, untuk bayar untuk apa? Kemudian kalau nggak ada lagi dari biaya kedua orang tuanya, atau dari ayahnya, atau dari ibunya, atau dari terus mendur ke atas tuh, kakeknya, neneknya terus. Kalau nggak ada lagi bagaimana? Baru nanti kewajiban umum. Namanya ada orang lain yang peduli untuk memberikan biaya kepada mereka. Siapa diantaranya? Wa yajibu ala wulatil amr, yaitu wajib bagi penguasa atau pemerintah. Itu wajib memperhatikan tentang hal ini, hingga pemerintah wajib sampai kepada membunuh orang yang meninggalkan sholat. Nggak boleh pribadi, nggak boleh. Harus pemerintah. Makanya di Saudi, di negeri-negeri yang
pemerintahnya Islam berlaku yang demikian, tapi kalau di Indonesia tidak berlaku. Meninggalkan sholat atau meninggalkan satu rukunnya sholat atau satu syaratnya sholat yang sudah disepakati oleh ulama. Saya kalau sholat nggak usah pakai wudhu, wajib dihukum. Kenapa? Ulama udah sepakat sholat pakai wudhu. Sholat nggak pakai takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menghilangkan rukun sholat. Nah, meninggalkannya dan termasuk dalam hal itu adalah sholat Jumat di wilayah yang berlakuan ijma mengenai wajib didirikannya sholat Jumat. Wajib tuh. Mencari orang yang nggak Jumatan mana, tangkap, masukin. Kalau di Saudi tangkepin, ada orang kok waktu sholat dia nggak sholat, oh langsung pegang. Kenapa dia meninggalkan sholat? Karena males. Karena dia menganggap hal itu sepele, menganggap hal itu remeh. Maka orang ini, jika dia tidak mau bertaubat, maka pemerintah boleh menghukum mereka. Tapi tidak boleh menghukumnya sebelum mengingatkan, mengancam, ganti sholat, nggak mau, tetap membantah, membangkang, maka boleh dihukum. Dan tidak boleh dibunuh hanya karena ada kemungkinan bahwasanya baru saja terjadi suatu udzur yang membolehkan sholat dengan cara berisyarat. Dan beda lagi kalau dia ngomong aku telah sholat di tanah haram, maka tidak dapat diterima ucapannya. Nah, sesungguhnya hal itu sebagai hal yang di luar kebiasaan. Artinya orang-orang aneh lah. Orangnya di sini tiba-tiba kamu kok sholat? Oh, saya udah sholat di Mekah. Kapan lu sholatnya? Udah nggak usah keramat-keramatan begitulah. Kamu udah sholat di mana? Di Mekah gua. Kepok yang begitu langsung. Dan tidak diboleh dibunuh kecuali ia telah mengeluarkan sholat dari seluruh waktunya sehingga dari waktu daruratnya. Ini betul-betul sudah meninggalkan waktu sholat, maka tidak boleh dibunuh dengan sebab meninggalkan sholat duhur sehingga matahari terbenam, dan tidak boleh dibunuh dengan sebab meninggalkan sholat maghrib hingga fajar terbit, karena ada kemungkinan untuk jamak, ada kemungkinan untuk digabung dengan sholat yang berikutnya. Kok masih enggak juga, maka boleh dilakukan pembunuhan. Wa hukmuhu, dan hukumnya orang yang meninggalkan sholat karena males, muslimun, tetap dia muslim gitu. Karena meninggalkan sholat termasuk kartu apa? Kartu kuning. Pelanggaran kartu kuning, bukan kartu merah. Yang dianggap ini ada orang nggak pernah sholat, kafir. Nggak ada. Kalau nggak pernah sholat hukumnya apa? Dosa atau hukumnya maksiat. Dia tetap seorang muslim. Maka wajib menguburkannya kalau dia mati di kuburan orang Islam. Jangan, wah ini mah nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, nggak pernah Jumatan, taruh aja di kuburannya orang. Nggak boleh, karena dia muslim tetap wajib dikubur di kuburnya orang Islam.
Dan wajib memandikannya, wajib mengkafaninya, juga wajib menyolatkannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, sallu khalfa kulli barin wa fajirin wa sallu ala kulli barin wa fajirin wajahidu ma'a kulli barin wa fajirin. Nabi bersabda, sholatlah kalian di belakang orang yang taat dan orang yang durhaka. Maksudnya apa itu? Kalau mati tetap disolatin walaupun durhaka, gitu loh. Kan di belakangnya kamu kalau sholat, bukan di depannya kan. Dan sholatlah kalian atas orang yang taat dan orang yang durhaka. Dan berijtihadlah kalian beserta orang yang taat dan orang yang durhaka. Qala sallallahu alaihi wasallam, sallu ala man qala la ilaha illallah. Maka salatlah kalian di belakang orang yang masih mengucapkan la ilaha illallah. Ini intinya. Kalau sudah ninggalin la ilaha illallah, hukumnya apa? Kartu merah, gitu loh. Out, sudah bukan golongan orang Islam. Selagi masih kartu kuning, maka masih kelompoknya orang Islam. Wasallu wara'a man qala la ilaha illallah. Wa yajibu ala kulli muslim amru ahlihi, dan wajib setiap muslim memerintahkan keluarganya, zaujati wa mahramihi, yaitu para istri dan mahram-mahramnya, biha, yaitu untuk melakukan sholat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, wa'mur ahlaka bis sholat. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat. Wa qahruhum, dan memaksa mereka untuk mengerjakan sholat. Wa ta'limuhum arkanaha, mengajarkan kepada mereka rukun-rukunnya. Wa syurutoha, dan syarat-syaratnya. Wa mubtilatiha, dan yang membatalkannya. Dan sama dengan sholat, juga wajib mengajarkan hukum-hukum Islam yang lainnya. Wajibu, dan wajib memerintahkan, memaksa, mengajarkan pula kulliman qadara alaihi, setiap orang yang mampu atas hal itu, yaitu mampu melakukan hal tersebut berupa perintah, paksaan, mengerjakan, min ghairihim, dari selain mereka, yakni selain orang-orang yang disebut tadi, yaitu wali, penguasa, pemerintah, suami, dan orang-orang yang memiliki kehormatan atau hubungan kemahroman. Wadzalika kasulahail muslimin, seperti orang-orang solehnya orang muslim, maka wajib mengajarkannya. Orang soleh, kok lihat nih ada yang nggak sholat, ada yang sholat dong, sholat itu wajib pula mereka mengajarkan itu. Jangan hanya menganggap itu bukan kewajiban saya. Lihat orang nggak sholat, biarin aja, yang penting saya sholat, yang penting anak saya sholat. Enggak, kalau ada orang-orang soleh kok lihat orang yang nggak sholat, mereka juga apa? Bangkit keislamannya untuk mengingatkan, ayo dong sholat, ayo dong puasa, ayo dong. Jadi kayak orang-orang yang pergi ke masjid, selama dia jalan ke masjid lihat orang itu diajak perintahnya, ayo berangkat yuk, ayo sholat yuk, jangan diem baik, ada malah menghadap sono. Apalagi turun dari masjid ada orang gitaran, ini mah apa, sampah masyarakat. Enggak boleh begitu, enggak boleh. Tetap harus
kita punya kewajiban untuk mengingatkannya, untuk mengajaknya untuk beribadah. Jangan menganggap ibadah itu hanya untuk pribadi saya, yang lain nggak usah diurusin, enggak. Jadi kewajiban pertamanya untuk siapa? Orang tua, kemudian sampai kepada kakek, nenek, terus ke atas. Begitu pula kepada penguasa, pemerintah, suami, dan juga orang yang memiliki hubungan mahram, paman, bibi. Sholat dong. Ayo sholat. Ini ajak nih. Jangan, biarlah bukan anak gua ini. Oh, nggak boleh begitu. Terus sampai kamu nggak punya hubungan, tapi kamu muslim, akhul muslim, itu saudara kamu muslim, maka diperintah kamu mengajak mereka untuk sholat. Ini adalah kewajiban bagi wali dan orang-orang yang punya kemampuan untuk mengajarkan itu. Lah kalau saya nggak mampu gimana? Kalau saya suruh sholat saya ditonjok. Ya jangan, malah bonyok nanti kamu akhirnya. Sholat mah kagak, bonyoknya mah iya. Tapi wajib hatinya ingkar. Kenapa sih nggak sholat? Ini kan perbuatan yang haram. Hatinya tetap berharap orang lain bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita, istri-istri kita, semua mahram-mahram kita, saudara kita diberikan hidayah oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah, dimudahkan hatinya untuk mau beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita menjadi orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana iktarafna wa annana asrafna lalada ashrafna fatub alaina taubah tagsili kulli haubah wastolana aurati wa amini rawati waghfirli walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli di mahabbah wal muslimina ajma'a min rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi dada tansi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.